Jalan Tugas PKWU, saya akan mewawancarai UMKM yang ada di kantin SMA 11 Bandung, yaitu salah satunya ada kantin Budian. Oke, Bu, saya ingin bertanya, sejak kapan Ibu mendirikan usaha? Sejak tahun 2007 akhir Oktober 2020. Halo semuanya, aku Nisa. Di sini aku ingin bertanya tentang pengeluaran dan juga modal yang dilakukan oleh Budian. Ini mau nanya nih, perkiraan modal yang dikeluarkan ketika itu membuka usaha UMKM di kantin SMA 11 ini diperkirakan berapa ya? Bisa mungkin dari misalnya dari 100 ke bawah atau dari 50 ke bawah atau gimana? Modalnya apa? Modal awal kan? Awal untuk membuka usahanya. Kalau awalnya ya berarti kan harus sewa kantin, terus harus modal pertama awal kisarannya 10-an jutaan. Berarti itu maksudnya ke mikro kecil ya? Saya kira saya akan mulai ke ini Bian yang mendapat akses sebelum memulai usaha. Terus Ibu Karena ibu jualannya jualan nasi, berarti harus banyak barang yang diberikan. Satunya ya kulkas, terus kompor, terus juga yang saya buat ini aja buat bikin makanan berat. terus dari beli ya. Saya sudah belajar, terus saya melanjutkan kendala apa yang ibu alami saat menjalankan UMKM ini. Kendalanya, kalau awal-awal sih kita nggak terlalu banyak kendala karena kita bisa membaca penjelasan ya, maksudnya kita bosan kita keluarkan yang baru, tapi untuk saat ini saat tahun ini kendalanya apa karena kita nggak bisa nolak kan, berarti kita harus menerima. Halo, nama saya Muhammad Cepi Setiani. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan-rekan saya. Di sini dengan Budian, saya mau bertanya perkiraan omset tahun kemarin berapa? Kalau untuk tahun kemarin karena kita juga ada kendala seperti yang sudah disebutkan tadi kan, adanya pandemi, jadi omsetnya menurun drastis gitu. Jadi dikasih tahu itunya perkiraan. Boleh. Ya perkiraan awalnya karena kita jualannya cuma 7 bulan, berarti dirata-ratain aja per bulan berapa gitu ya. Sedangkan imbas MBG diperkirakan berapa ya? 5 jutaan lah per bulan. Itu karena ada MBG, kalau seandainya tidak ada ya mungkin lebih besar. Perkiraan berarti tidak 5 juta per bulan. 35 juta. Ya. Itu tuh udah termasuk bersih apa kotor? Kotor. Nah nanti itu kan fleksibel aja, mungkin kadang dapat segitu kadang enggak gitu. Iya. Jadi kalau bersihnya 4 jutaan lah, bersihnya 4 juta per bulan, bukan per tahun, berarti per 7 bulan. Per 7 bulan ya. Sekian dari wawancara kelompok kami. Mohon maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kita akan menyimpulkan mengenai kantin Budian. Disimak ya. Oke, setelah aku mewawancarai kantin Budian, jadi kantin Budian itu sudah berdiri sejak Oktober 2007. Betul banget. Dan setelah ditanya mengenai keuangan dan uang yang dikeluarkan untuk modal dari kantin Budian ini, kisaran dari 10 juta. Itu berarti masuknya ke UMKM mikro kecil karena di bawah dari 50 juta gitu guys. Nah, selain itu ada juga aset yang harus diperlukan selain modal produk-produknya yang dikeluarkan, alat-alat yang diperlukan. Yang pertama itu kulkas, kompor,
etalase dan lain-lainnya. Itu merupakan salah satu aset yang diperlukan untuk menunjang di Budian. Kendala yang dialami oleh Budian itu adanya program makan bergizi gitu, kayak istilah yang dibilangnya. Terus nggak konsisten gitu ya, nggak kayak dulu gitu kan, kayak omsetnya dulu tuh tinggi, sekarang bisa kurang dari omset karena gara-gara adanya program MBG ini gitu. Nah, jadi omset yang per tahunnya tuh nggak per tahun sih, lebih ke 7 bulan. Nah, 1 bulannya tuh ada 5 juta kotornya, tapi bersihnya 4 juta, dikalikan 7 jadi 35 juta kotornya, kalau bersihnya 31 juta. Gitu guys. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi